Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dijatuhi hukuman 3 tahun dan 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Vonis tersebut dijatuhkan atas keterlibatannya dalam kasus suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI untuk Harun Masiku. Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar pada Jumat 25 Juli 2025. Majelis Hakim yang diketuai Rios Rahmanto menyatakan bahwa Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan berperan sebagai penyedia dana operasional sebesar 400 juta rupiah untuk melancarkan proses PAW Harun Masiku. Dana tersebut diberikan sebagai bagian dari skema suap kepada sejumlah pihak yang memiliki kewenangan dalam pergantian anggota legislatif. Selain hukuman penjara, Hasto juga dikenakan denda sebesar 250 juta rupiah. Jika tidak dibayarkan, denda itu akan diganti dengan kurungan tambahan selama 3 bulan. Majelis Hakim menegaskan bahwa tidak terdapat alasan pembenaran maupun pemaaf atas perbuatan Hasto dalam kasus tersebut. Ia dinilai menyalahgunakan posisinya sebagai pejabat partai untuk memfasilitasi praktik suap yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Meski jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya mendakwa Hasto dengan pasal perintangan penyidikan, Majelis Hakim memiliki pandangan berbeda. Dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa unsur pelanggaran pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang mengatur tentang menghalang-halangi penyidikan perkara korupsi tidak terbukti dalam kasus ini. Salah satu pertimbangan hakim adalah bahwa perbuatan Hasto yang diduga memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel agar tidak terlacak terjadi pada 8 Januari 2020. Sementara itu, status tersangka terhadap Harun Masiku baru ditetapkan pada 9 Januari 2020. Dengan demikian, menurut hakim, tindakan tersebut dilakukan sebelum penyidikan resmi dimulai dan tidak bisa dikategorikan sebagai upaya menghalangi proses hukum. Selain itu, alat bukti yang berupa ponsel yang disebut-sebut rusak ternyata berhasil ditemukan dan disita oleh KPK pada 10 Juni 2024. Hal ini dinilai memperkuat argumentasi hakim bahwa tidak terjadi perintangan secara nyata terhadap penyidikan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan sikap Hasto yang menolak menyerahkan barang bukti saat diperiksa oleh penyidik KPK. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tindakan Hasto untuk tidak memberikan keterangan atau bukti yang dapat memberatkan dirinya sendiri merupakan bagian dari hak konstitusional yang dikenal dalam asas nemo tenetur seipsum accusare. Asas ini dijamin konstitusi dan merupakan bagian dari sistem hukum pidana universal yang melindungi hak terdakwa. Di tengah putusan bersalah yang dijatuhkan oleh pengadilan, posisi Hasto di internal partai tampaknya belum berubah. Sejumlah kader PDI Perjuangan menegaskan bahwa hingga saat ini Hasto masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Politikus PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menyatakan bahwa Hasto masih memegang jabatan Sekjen dan belum ada keputusan resmi yang menggantikan posisinya. Hal senada juga disampaikan oleh Guntur Romli yang menekankan bahwa perubahan struktur kepengurusan partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.